Bule yang nggak bener, hampir seluruhnya itu bule nggak bener yang di Bali. I'm telling you, percaya sama gua, oke? Aku kamu bawa deh ke negara aku, kita tinggal bersama. That's bullshit, bitch. Tapi serius, ini emang ada hubungannya. I'm sorry yo, kemungkinan dari kalian ini udah ngeliat story Instagram gue yang dimana gue baru aja ngunjungin acara Comic-Con yang dimana gue sebagai wibu gitu kan ya, gue kesana untuk pertama kalinya. But let me show you some. Okay, so kita lagi on the way. Woody Woodpecker yang nyetir. Ada Jack Frost. Iya, jadinya dilepas ya. Ada Aki. Pakai sekarang. Gak kedengeran juga ya, orang gak bawa mikrofon gue kan Ranggiko, tapi gue pakai pedangnya Aki. Kamu mau baca tarot gak? Bebas, silakan baca tarot. Boleh. Katanya dibaca tarot loh. Emang nih Aki lah kabur kan? Gak apa-apa lah ya. Tadi soalnya gue pakai pedang Zoro warnanya putih. Oh yes, bitch. Gue itu baru pertama kali namanya datang ke acara The Things That I Like, sesuatu yang gue suka, and I love it. Nah, di acara itu ada beberapa bintang tamu yang langsung dari luar negeri gitu loh. Nah, salah satu bintang tamunya itu kalau nggak salah dari Singapura atau Jepang ya. Now yo, tentang cosplayer gue itu ada yang gue senengin banget. I know ini out of the topic, tapi biarin lah, ini YouTube channel gue, terserah gue mau ngomong apa. Namanya itu Terrin Cosplay. Nah, dia itu bule Itali yang dimana dia kalau nge-cosplay Sukuna sama Grinjo. Weird, buddy, you're weird. Nah ya udah kan tuh, itu salah satu cosplayer favorit gue, dia bule Itali. Nah ngomongin bule, gue nih ada nih kasus. And yes, dari mana ini kasusnya? Bali. Kalau ngomongin bule di Bali pasti ada aja penyimpangan yang dia bikin selama dia berlibur atau kerja di sana. Anak gue lie you, karena gue tinggal di Bali itu udah berapa tahun ya? Gue udah cukup lama tinggal di Bali, yang dimana gue udah bisa mendeteksi kalau ini bule bener atau bule bukan. Bule yang nggak bener. Hampir seluruhnya itu bule nggak bener yang di Bali. I'm telling you, percaya sama gue, oke? Aku kamu bawa deh ke negara aku, kita tinggal bersama. That's bullshit, bitch. Tapi serius, ini emang ada hubungannya ya tentang bule di Bali, oke? Gue bukan yang gak mau generalisasikan, padahal iya sih sebenarnya, cuma kan biar kayak rada aman aja gitu kan, daripada bule pada ngamuk. Bodoh amat ya, gue negara plus 62. Memang sih ya bule-bule nih kebanyakan yang traveling di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, di Thailand banyak banget yang bertingkah. Lo tahu kan, salah satunya adalah yang terakhir gue denger adalah bule nih yang penenjang naik ke pura. Itu pengen banget gue kasih black magic, sumpah. Nah gue kasih lihat gambarnya sedikitnya, boom. Kalau enggak video gue bakal kuning. Nah ini tuh rame banget. Nah gue yakin masih ada banyak lagi nih yang macem begini di Bali, cuma yang gak ke expose aja. Jadi udah jelas lah, kali ini gue bakal ngomongin kasus tentang bule yang pernah tinggal dan hidup di Bali. Biar gampang kita panggil aja si bule yang berinisial H ini. Ya udah pasti full name-nya gue taruh di sini aja, oke? Kita sebut dia Jalu, jamet luar. Bang Jalu ini asalnya dari Belanda. Ya elah, Belanda nih udah menjajah negara kita, begini pula kelakuannya. Jadi gini, dia ini udah betah nih tinggal di Indonesia, lebih tepatnya di Bali. Dan ya udah, si Jalu ini bener-bener hidup di Indo lumayan lama. Jeleknya selama tinggal di Bali juga dia ini nggak punya kerjaan yang jelas, alias jadi ya kerjaan serabutan atau freelancer aja. Selama dia jadi freelance ini, si Jalu sempat nih tuh dapat kerjaan di daerah Banyuwangi. Ya udahlah, dia cabut dari Bali bentar kan untuk ngambil pekerjaan tersebut. Sempet lumayan lama juga tuh di sana, sampai ke titik dimana selama dia tinggal di Banyuwangi, dia ketemu deh tuh sama perempuan Indonesia. Terus mereka sama-sama suka dan berujung menikah. Kita sebut aja si istri ini adalah Ibu Nur. Nah Bu Nur ini asli orang Banyuwangi by the way. Pernikahannya mereka ini dikaruniai satu orang anak. Ya seperti biasa lah, baru-baru menikah mereka ini harmonis banget, masih saling sayang lah ya. Jeleknya makin kesini malah makin kesana. Mulai kelihatan lah sifat aslinya si Jalu yang sedikit-sedikit marah dan temperamen banget. Tiap hari pasti ada aja keributan di rumah mereka. Tetangga dan orang-orang sekitar pun juga pada bisa dengar masalahnya. Enan combot satu komplek tuh tahu kalau ini bule rese dan sering ngomelin Bu Nur atau istrinya. Kesian banget kan. Yang paling parahnya adalah karena sifat temperamennya dia ini ya kan, sampai-sampai dia pernah tuh marah-marah ke teknisi karena wifi rumahnya itu sering error. Mending ngomel teriak-teriak biasa, enggak. Si Jalu ini ngomel-ngomel lagi. Udah
gue susah ngomong. Si Jalu ini ngomel-ngomel sampai tuh ya nodongin pisau ke lehernya si teknisi. Nggak trauma apa? Hah? Nah, para warga yang tahu dia begitu setuju tuh pengen ngusir dia keluar dari kompleknya. Dan beberapa ibu-ibu di sana tuh baik loh. Yang dimana ibu-ibu komplek juga tuh sering nemenin Bu Nur, nenangin Bu Nur, karena mereka tahu hampir setiap hari pasti ada aja hal kecil yang dibikin sama si bule ini buat marah-marah si Bang Jalu nih. Nah ya udah deh, gue balik lagi tuh kan, kalau misalnya orang komplek itu setuju untuk negor si Jalu dan bener-bener ngusir keluar secara dipaksa. Nah akhirnya nggak jadi deh, karena si Bang Jalu iya gue bakal ini kok. Ngapain sih kalian di sini? Iya, gue bakal diem kok. Gitu lah ibarat bahasanya kan. Dan akhirnya dimaafin deh sama warga. Ya udah, kita lihat lagi deh nih. Nah, dari sini bukannya si Bang Jalu jadi bener-bener dan insaf gitu kan, berasa kayak gila ya, gue bener-bener udah terkenal nih sama komplek. Kalau misalnya gue terkenal jadi sebagai suami yang sering marahin istri, kan harusnya malu membenarkan diri atau gitu. Enggak, malah sama aja. Sampai akhirnya Bu Nur juga akhirnya setuju buat tanda tangan surat cerai. Dan apakah ini case-nya close? Enggak, belum selesai. Dengan perceraiannya ini, si Jalu nih mau nggak mau mesti pindah rumah. Dan akhirnya dia pindah, tapi masih di daerah yang sama, yaitu masih sekitaran Banyuwangi secara gitu kan. Si Jalu ini udah punya image suka marah-marah dan bikin rusuh. Emang ini merupakan ciri-ciri bule miskin yang dari daerah Kuta. Gua balik lagi kan, dia udah terkenal tuh sebagai orang pemarah-marah yang agresif di lingkungan lamanya, jadi mau nggak mau mesti pindah kan tuh. Nah long story short, jeleknya walaupun udah pindah rumah, si Bu Nur ini seorang mantan istrinya masih beberapa kali suka nyamperin Bang Jalu ke rumahnya. Ngapain coba cari penyakit kayak gitu lah. Sampai ke satu titik si Jalu ini nagih utang ke Bu Nur, dan berujung-ujung ya Bu Nur itu menggunakan metode lain yang ya lu ngerti lah maksud gue. Setelah mereka berhubungan, si Bang Jalu udah nggak mau tuh, kayak enggan, jadi bukan enggan bahasa Indonesianya, jadi berat deh untuk ngebuka omongan nagihin uang yang tadi. Nah tetapi dia tetap kesel. Singkat cerita, ke malamnya nih Bu Nur ini akhirnya nginep deh tuh di rumahnya Bang Jalu ya. Nah gara-gara Ibu Nur menginap, ada deh nih kejadian musibah. Sekitaran jam 3 sampai 4 subuh pagi, Jalu ini yang terpaksa mesti satu ranjang sama Bu Nur kebangun. Bang Jalu tiba-tiba kebangun gara-gara ia mendengar suara ngoroknya Bu Nur. Udahlah siangnya Bu Nur itu nggak mau ngebayar utangnya Bang Jalu, malamnya dengan dia yang mempunyai temperamen kayak gitu, terganggu dengan dengkurannya Bu Nur. Dengkuran tuh bahasa kakunya ngorok. Oke. Nah yang tadi gue bilang, si Jalu kan modelan orang yang temperamen ya, jadi dia kesel parah lah. Setelah mondar-mandir pusing nyari cara buat ngeberhentiin ngoroknya Bu Nur, Jalu akhirnya ngambil bantal dan nutupin sampai neken mukanya Bu Nur, sampai Bu Nur kaget dan kebangun. Bu Nur kaget, ngapain sih kamu? Ya kamu sih ngoroknya kenceng banget, gue pengen tidur, kayak gitu. Gak lama setelah itu Bu Nur tidur dan mulai ngorok lagi, mendengkur lagi. Dan otomatis si Jalu ini kebangun lagi dengan perasaan yang tambah kesel berapa kali lipat, karena udah kesel parah dan gak kuat. Si Jalu mengambil kabel roll nih kabel roll kayak begini, terus langsung cepet-cepet nyekek lehernya Bu Nur pakai kabel ini woi, sampai Bu Nur berhenti mendengkur dan gak nafas. Dan dengan santainya si Bang Jalu ini lanjut tidur dengan nyenyak, karena si sang mantan istri udah nggak mendengkur lagi. Paginya setelah Bang Jalu bangun tidur, dia baru sadar kalau mantan istrinya Bu Nur ini kok nggak gerak ya. Dongo anjir, gak gerak, gak napas. Dia baru panik dan kaget. Si Bang Jalu langsung keluar rumah dan manggil tetangga. Pas ditanya kenapa ini, ada apa, otomatis si Jalu nih lagi panik gitu kan, langsung cerita semuanya ke tetangganya. Karena dia ngorok jadinya saya ikut nih pakai kabel roll. Goblok. Tetangga pada kaget lah pas denger gitu, langsung pada masuk ke rumahnya dan ngelihat bener dong Bu Nur di atas tempat tidur udah kaku dan gak gerak. Si Jalu langsung diamanin sama warga dan mereka menelpon polisi. Pada Desember akhir tahun 2020, si Jalu ini dibawa ke kantor polisi dengan maksud mau diminta keterangan. Setelah ditanya-tanya kenapa sih dia sampai kayak begitu, dia jawab dengan enteng bahwa emang dia sudah kesal dan kesal banget sama suara ngoroknya Bu Nur, keganggu nggak bisa tidur. Now the thing is, kalian masih ingat kan bahwa tetangga-tetangganya dia yang zaman dulu sampai tetangga yang barunya aja tuh, mereka merupakan
saksi yang paling kuat nih. Karena apa? Polisi bisa jadi tahu gimana track recordnya si Jalu ini ya memang benar. Dia ini mempunyai temperamen yang sangat amat parah. Dari sinilah polisi nyimpulin kalau bisa jadi si Jalu ini mempunyai masalah mental. Otomatis pihak kepolisian langsung deh tuh membawa Jalu buat tes psikologi. Hasilnya bakal ngagetin sih. Dari hasil psikologinya Bang Jalu adalah didapatkan kalau si Jalu ini adalah normal, nggak ada isu apa-apa, nggak ada masalah ataupun penyakit mental, enggak. Nah ya udah, kalau kayak gini kan berarti dia biasalah dihukum dengan proses yang seperti biasa juga, yang dimana jaksa memvonis Jalu ini dengan 16 tahun penjara. Pertanyaan gue, gimana nanti ceritanya ya? Kan dia nanti kan bakal di penjara gitu, yang dimana dia satu sel itu nggak sendiri, dikiranya dia artis. Nah terus kalau 3 tawanan lainnya itu yang satu sel sama dia ngorok semua, mau ngapain dia? Mau ngapain tuh? Nggak gila apa? And that was the case, y'all. Now ladies, gue juga ngomong buat diri gue sendiri juga sih, jadi buat ngerimain diri sendiri. Apalagi kan nanti gue nonton video gue sendiri ya. Karena mayoritas kita perempuan ini suka yang namanya tiba-tiba merem gitu kan kalau udah sayang sama orang. Oh iya, padahal dia melakukan yang sangat amat red flag. Salah satu contohnya adalah kalau dia itu pemarah, lo malah kayak, oh nggak apa-apa, nanti kan aku bisa tenangin dia. No bitch, you don't, you can't, you cannot change a man. This is the reason why I'm still single. Gua yang udah pernah tinggal di Bali, memang gue bisa konfirmasi bahwa mayoritas aja gue ngomongnya biar aman. Mayoritas bule yang tinggal di Asia ya, di Bali atau di Thailand, mereka nggak bener. Okay, I guess that is it. Yo, thank you so much for watching me, and don't forget to like, subscribe, follow girls Instagram and TikTok, Sasha X Marisa. I will see you when I see you. Goodbye, and I love you guys.